Maka Bapak Saudara makan Allah, jika di Quran lebih dari 100 kali Allah membicarakan kolbu, kenapa ajaran-ajaran kolbu tidak dominan dalam kajian-kajian kita? Yang dominan apa? Kajian fikih, sunnah, bid'ah. Ingin mempergi kolbu, tapi yang terjadi keras kolbu. Ini coba aja. Kita bertahun-tahun ngaji sunnah bid'ah. Apa yang terjadi? Kolbu keras. Keras bukan main. Karena Rasulullah awal ngajar orang bukan ngajar sunnah bid'ah. Yang pertama diajar oleh Rasulullah apa? Qalbu. Jadi kalau ada orang sibuk dengan sunnah bid'ah, dia salah berguru. Tapi kalau sudah selesai belajar qalbu, baru belajar itu. Jadi saya berbeda sedikit dengan banyak orang. Orang mengira belajar tasawuf itu setelah belajar fikih. Enggak. Bagi saya belajar tasawuf dulu, belajar fikih. Baru belajar akidah lebih awal ya. Akidah, tasawuf, fikih. Kalau enggak yang terjadi nanti debat. Suatu kali Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab Mafatihul Ghaib, datang ke seorang ahli qalbu. Lalu ahli qalbu itu menyindir Fakhruddin yang punya tafsir sepanjang tangan saya ini. Namanya Mafatihul Ghaib. Dia mentafsir Bismillahirrahmanirrahim 1 jilid. Ini di sini ayat sudah berapa turun di sini, ya. Tapi beliau mentafsir Bismillah 1 jilid. Sampai sekarang kawan saya ngaji Bismillahirrahmanirrahim 7 tahun belum selesai. 7 tahun Pak belum selesai. Ngaji alif aja lama sekali ngajinya. Sampai betul-betul dikenal. Kenapa Bismillah itu kok diulang-ulang di Quran? Ternyata itulah awal yang ditulis di Lauh Mahfuz. Ketika Allah pertama ciptakan Lauh Mahfuz, apa kata Allah? Uktub. Faqala ma aktub. Qala uktub Bismillahirrahmanirrahim. Hadis sahih Imam Tirmizi. Jadi Allah ciptakan Lauh Mahfuz. Apa arti Lauh? Lauh itu seperti kumpulan data. Semua data ada di situ. Data semua dunia dan akhirat. Apa kata Allah? Hei Lauh Mahfuz, tulislah. Lalu dia bertanya, apa yang kami tulis ya Allah? Uktub Bismillahirrahmanirrahim. Maka mengkaji Bismillahirrahmanirrahim, mengkaji semua makhluk. Selesai Pak semua. Rahman itu semua makhluk. Rahim khusus wali-wali Allah. Kekasih-kekasih Allah. Nanti lain waktu cari gurunya ya. Ada yang pakar ilmu ini. Tapi tidak boleh dikaji terlalu luas. Imam Fakhruddin Ar-Razi kemudian bertanya, ketika disindir, tafsirmu itu belum apa-apa. Dia kaget. Terus tafsir yang bagus gimana? Dia tafsirlah 1 ayat. Fakhruddin Ar-Razi bengongnya bukan main, lama dia berpikir, loh kok dia tahu makna itu ya? Kok saya udah baca buku mungkin ratusan ribu lembar dia baca buku, kok nggak paham itu? Akhirnya ditanya, wahai Tuan Guru, apa cara engkau memahami kitab Allah dengan rahasia-rahasia tadi? Apa jawaban sang imam? Wahai Fakhruddin Ar-Razi, utruk ri'asah wazhad anid dunya. Tinggalkanlah ri'asah, kepemimpinan, baik jabatan-jabatan keulamaan, tinggalkan itu dan zuhudlah dari semuanya. Tapi apa kata beliau? Oh kalau itu saya tidak sanggup. Ya sudahlah. Maka tidak turun ilmu itu kepada beliau. Turun ke siapa? Turun ke orang setelahnya. Imam Ibnu Athaillah, inilah kitabnya. Ya, turun lagi ke orang setelah Ibnu Athaillah, namanya Ibnu Ajibah ya. Ada tafsir qalbu. Semoga nanti ada ahli tafsir yang mengkaji tafsir itu. Amin ya rabbal alamin ya. Selama ini kita lihat tafsir-tafsir itu banyakkan hafalan. Ayat ini dijelaskan ayat ini, itu biasa. Itu namanya ilmu munasabat. Ilmu mencocokkan satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau cocok, kalau nggak cocok gimana? Karena ilmu cocok logi hari ini betul-betul sangat dahsyat, maka banyaklah ustadz cocok logi. Padahal yang cocok itu adalah ilmu qalbu. Karena Quran itu dia untuk qalbu. Allah itu ketika mengatakan
Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman. Iman di mana naruhnya? Di kolbu atau di badan? Di kolbu. Maka Allah sedang berbicara ke kolbu. Lain ketika Allah mengatakan ya ayuhan nas, hai manusia. Ya. Betul kolbu juga, tapi kolbunya belum beriman, maka dipanggil ya ayuhan nas.